Oke, selamat pagi anak-anak. Senang ya hari ini ketemu sama kalian. Ini adalah pertemuan ke-6 kita untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya hakikat hukum. Bagaimana hukum yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa itu hukum dan bagaimana para ahli menjelaskan pengertian hukum. Kemudian kita akan membahas tentang yang namanya ciri-ciri hukum. Dan untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kita akan bahas tentang pengertian hukum. Apa itu hukum? Nah, kalau kita secara awam berpikir apa itu hukum, kita akan melihat bahwa hukum itu adalah suatu peraturan atau larangan, ya kan? Kalau misalnya dulu waktu kecil suka tuh ya ada yang bilang gini, nanti kalau kamu gini, kamu ibu kasih hukuman ya, kan orang tua sering bilang gitu ya. Dari situ kita bisa bahas bahwa hukum itu adalah larangan. Kemudian dampak dari kita melanggar perintah, peraturan atau larangan yang dibuat ini, nanti kita mendapatkan yang namanya hukuman, ya kan? Ingat ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hukum, nanti Utrecht menjelaskan, katanya hukum ini adalah himpunan peraturan, perintah atau larangan yang mengurus tentang tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut, ya kan? Katanya ini untuk mengurus tata tertib masyarakat dan yang menaatinya harus masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian selain itu nanti ada pengertian hukum menurut yang namanya Plato. Nah, kalau Plato sendiri ini nanti menjelaskan bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan-peraturan yang secara teratur, secara apik dibuat oleh lembaga yang mengikat yang namanya hakim dan masyarakat nanti di dalam hukum itu tersebut. Nah, itu adalah beberapa pengertian tentang hukum. Paham ya sampai di sini apa itu hukum? Kalau para ahli tadi ada Utrecht dan Plato yang menjelaskan tentang hukum. Nah, kemudian kita akan bicara tentang yang namanya unsur-unsur hukum. Apa itu unsur-unsur hukum? Nah, yang pertama bicara tentang unsur hukum, kita akan bicara tentang yang namanya hukum akan mengatur yang namanya tingkah laku manusia dan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu, ya kan? Hukum ini dibuat untuk membatasi atau mencegah interaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar tidak merugikan diri orang lain atau diri sendiri, ya kan? Kemudian katanya ini mengatur tingkah laku manusia. Dari mana pedomannya? Kemudian nanti dibuatlah khususnya di Indonesia sendiri ya, ada pasal-pasal yang mengatur tentang tingkah laku atau aturan-aturan hal-hal apa saja yang menjadi larangan, perintah yang dibuat di negara kita, ya kan? Inilah yang nanti berhubungan dengan yang namanya bahwa hukum itu mengatur tingkah laku manusia. Nah, misalnya nih di Indonesia kita itu tidak boleh yang namanya melakukan tindak pelecehan terhadap orang lain, ya kan? Itu ada aturannya di Indonesia. Itu artinya di Indonesia sendiri ada hukum yang mengatur tentang tingkah laku kita. Kita tuh nggak boleh seperti ini, kita nggak boleh seperti itu kalau kita tinggal di negara seperti Indonesia, ya kan? Itu jelas sekali. Nah, kemudian karena berdasarkan pasal-pasal yang ada, nanti bagaimana caranya hakim menghakimi atau menindak seseorang yang akhirnya tingkah lakunya ini di luar dari hukum yang telah dibuat, ya kan? Kalau kita tahu di Indonesia ini ada pengadilan, ya kan? Pengadilan inilah yang nanti akan melakukan penyelidikan terhadap tingkah laku manusia yang dianggap melanggar hukum. Nah, kemudian selanjutnya katanya bahwa hukum ini adalah peraturan yang ditetapkan atau dibuat oleh lembaga wewenang. Ini udah pasti ya. Artinya gini, kalau hukum di Indonesia yang buat dari pemerintah. Makanya beberapa artikel kita pernah baca ya bahwa ada gini, main hakim sendiri, ya kan? Masyarakat main hakim sendiri. Kenapa masyarakat yang main hakim sendiri pun akhirnya diberikan hukuman? Karena tidak seperti itu dia peraturan hukum di Indonesia. Kita bisa lihat ya bahwa hukum itu ditetapkan oleh lembaga berwenang. Jelas sekali ya, lembaga berwenang itu
Artinya orang-orang yang sudah diberikan wewenang untuk menciptakan yang namanya hukuman beserta dengan sanksi-sanksinya. Kalian masyarakat tidak diberikan wewenang untuk membuat hukum sendiri, ya kan? Walaupun nanti kita akan bicara tentang macam-macam hukum, bahwa nanti ada namanya hukum tradisional, hukum adat dan sebagainya. Nah, ini kita bicara dulu tentang hukum formal, iya kan? Nah, di hukum formal ini katanya hanya lembaga berwenang, artinya suatu lembaga, suatu instansi yang berwenang yang boleh membuat yang namanya peraturan hukum. Nah, artinya kalian tidak bisa, kalau kita masyarakat biasa tidak bisa buat peraturan hukum untuk orang lain. Misalnya nih di sekolah, kalian buat peraturan-peraturan sendiri, nggak bisa, ya kan? Kalian buat peraturan hukum sendiri, nggak bisa, karena kalian bukan lembaga berwenang, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, peraturan hukum ini tidak boleh dibuat oleh setiap orang, melainkan lembaga yang mempunyai kewenangan yang bersifat mengikat dengan masyarakat. Nah, artinya gini, ini katanya ada lembaga yang nggak semua lembaga berwenang menciptakan yang namanya hukum. Nah, yang berwenang itu adalah lembaga yang bersifat mengikat dengan masyarakat, ya kan, yang ada hubungannya dengan masyarakat. Ini hampir sama ya sama penjelasan tadi di nomor 2. Nah, kemudian kita lanjut ya. Katanya di unsur hukum ini, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Nah, ini jelas sekali ya. Walaupun kalian merasa itu bukan kesalahan, tapi berdasarkan peraturan yang ada bahwa kalian sedang melanggar hukum, kalian dipaksa, ya kan? Dipaksa untuk menaatinya. Artinya gini, Miss, saya kan dari lahir udah seperti ini, tapi tidak, karena di aturan ada lembaga yang menetapkan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Artinya semua orang di Indonesia wajib seperti ini, ya kan? Kalau di luar negeri orang boleh 17 tahun boleh tinggal bersama pacarnya, ya kan? Boleh melakukan hal-hal yang dianggap dewasa. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri nggak boleh. Di Indonesia ini sifatnya memaksa, sifatnya mengatur, ya kan? Hukum di Indonesia itu sifatnya mengatur dan memaksa. Tidak boleh. Artinya kalau tidak boleh, berarti ada paksaan di situ ya. Setiap warga negara tidak boleh melakukan ini, gitu kan? Ada di peraturan di perundang-undangan. Artinya ada sifat memaksa di dalam hukum. Selama kalian warga negara Indonesia, kemarin kita sudah bahas ya tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selama kalian menjadi warga negara Indonesia, haruslah kalian tahu bahwa sifat hukum di Indonesia itu mengatur dan memaksa, bukan demokrasi, ya. Mis, kita kan negara demokrasi, kita kan bebas berpendapat, tapi tidak di dalam hukum, karena hukum itu sifatnya memaksa, ya kan. Nah, kemudian yang terakhir, ini setelah sifatnya memaksa, melihat bahwa hukum itu harus ada sanksi. Ada sanksi untuk setiap orang yang melanggar hukum. Ini jelas sekali ya, di Indonesia kan ada pengadilan, ada orang-orang yang bekerja di bidang hukum, yang dia ini adalah tugasnya memberikan sanksi terhadap kita masyarakat yang namanya melanggar hukum. Ada sanksi tegas, di garis bawah ya, ada sanksi tegas terhadap yang namanya pelanggaran hukum. Nah, setelah belajar tentang hukum, kita mau tahu dong, Miss, tentang apa itu sih sebenarnya tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum ini untuk mengatur tingkah laku, ya, biar tidak sesuka-suka hatilah orang untuk bertindak di dalam kehidupannya, ya kan, apalagi sampai merugikan dirinya sendiri atau orang lain yang lebih parahnya. Kemudian untuk apa sih, Miss, hukum ini diadakan, ya kan? Kenapa harus ada hukum di negara kita? Kemudian nanti fungsi atau tujuan dari hukum yang pertama tadi untuk yang namanya mengatur ya tingkah laku manusia agar tidak merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sesuai dengan isi sila kita, Pancasila kita, bahwa ini yang untuk yang namanya mewujudkan keadilan sosial bagi setiap orang yang tinggal di negara tersebut, khususnya di negara Indonesia. Artinya, kenapa hukum ini dibuat? Ini untuk mempraktikkan yang namanya
Pancasila kita, ya kan, yang bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, ini apa tujuan dan fungsi dari hukum? Tujuan dan fungsi dari hukum ini nanti adalah untuk membangun kesadaran dan dari setiap orang ini ya, untuk sistem hukum yang ada di negara tersebut. Artinya gini, untuk membangun kesadaran bahwa tidak bolehlah kita sewenang-wenang melakukan hal-hal di negara ini karena ada hukum yang mengatur tentang itu. Kemudian selanjutnya terakhir, nah ini kita bicara tentang ciri-ciri hukum. Bicara tentang ciri-ciri hukum, ini sebenarnya hampir sama seperti unsur hukum, ya kan? Apa sih nih ciri-ciri hukum? Bisa nggak kita tahu itu hukum atau tidak? Ini sebenarnya ada yang kurang, yang satu lagi. Yang pertama ini adanya perintah dan larangan, ya kan? Kemudian dibuat oleh lembaga berwenang, harus ditaati dan ada sanksi di dalamnya. Ini sama ya seperti unsur-unsur hukum sebenarnya, ciri-ciri hukum. Nah, jadi nanti kita lihat. Ini ada peraturan. Peraturan ini dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian harus ditaati, kemudian ada sanksi di dalamnya. Ini termasuk dalam bentuk hukum enggak ya? Ya kan? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya macam-macam hukum. Nah, dari macam-macam hukum ini kita akan tahu dulu itu hukum atau bukan dari ciri-cirinya. Kalau kalian lihat ada yang namanya peraturan, perintah atau larangan, kemudian ini dibuat oleh namanya lembaga berwenang. Kemudian harus ditaati, ada sanksi. Nah, ini kalau udah ada ciri-ciri yang 4 ini, berarti ini dapat dikatakan sebagai yang namanya hukum. Oke, paham ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang bentuk-bentuk hukum dan jenis-jenis hukum. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih.